Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang janda bernama Adele. Setelah bercerai dengan suaminya, kini Adele cuma hidup berdua bersama putranya yang bernama Henry. Diketahui mereka bertahan hidup mengandalkan modal sisa dari tabungan Adele. Sementara mantan suami Adele sendiri, rupanya telah hidup bahagia bersama keluarga barunya dan jarang sekali memikirkan nasib Henry. Henry yang tak ingin melihat ibunya terus bersedih larut dalam kesendiriannya. Sesekali dia pun berusaha menghibur dengan menawarkan ibunya beberapa pilihan dan melakukan apa saja yang diinginkan oleh Adele sang ibunya, seperti memijat, menemani menonton bioskop, atau membawa ibunya ke tempat dansa. Hal ini dilakukan Henry agar ibunya masih dapat merasakan apa yang biasa ia rasakan bersama mantan suaminya dulu. Namun meskipun demikian, rupanya Adele masih belum bisa melupakan trauma yang pernah dia alami setelah ditinggal oleh mantan suaminya. Suatu hari, Henry bersama ibunya pergi ke supermarket untuk membeli sebuah baju dan kebutuhan pokok mereka. Ketika ibunya sedang memilah baju, Henry kemudian meminta izin untuk melihat komik keluaran terbaru. Di sana Adele pun mengizinkannya, asalkan Henry tidaklah berkeliaran terlalu jauh dari tempatnya itu. Lalu saat Henry sedang melihat-lihat komik tersebut, tiba-tiba, seorang pria dengan luka tusuk di perutnya menghampirinya. Dengan polos, Henry pun memberitahu pria itu kalau perutnya sedang terluka. Pria itu pun menjawab kalau dia sudah tahu hal itu dan oleh karena itu pria ini ingin meminta tolong kepada Henry untuk mengobati lukanya. Pria ini juga bertanya bersama siapa Henry datang ke supermarket itu. Dan Henry menjawab kalau dia datang bersama ibunya bernama Adele. Henry pun membawa si pria ini bertemu dengan ibunya. Pria ini lalu mengenalkan dirinya dengan nama Frank dan mengatakan kepada Adele kalau dirinya sedang terluka dan membutuhkan pertolongan mereka. Melihat Henry bersama pria tak dikenal, Adele lantas menjadi ketakutan dan menolak menolong Frank. Tapi Frank terlihat sedikit memaksa dan meminta Adele tetap harus mau mengobati lukanya, membuat Adele makin takut. Sehingga karena takut anaknya diapa-apakan oleh Frank, Adele pun dengan terpaksa segera membayar belanjaannya, lalu pulang membawa Frank. Dalam perjalanan pulang itu, tidak ada percakapan sama sekali antara mereka karena tampak Adele dan Henry sangat gelisah dengan kehadiran Frank. Setibanya di rumah, di situ kebetulan tersiar berita yang menunjukkan wajah Frank di TV, yang pada akhirnya memaksa Frank sedikit menceritakan siapa dirinya yang sebenarnya. Frank ternyata adalah narapidana yang baru saja kabur dari rumah sakit yang ada di penjara. Adele dan Henry yang mendengarnya tentu menjadi semakin ketakutan dan hanya bisa diam. Di sini Frank mengatakan kalau dirinya hanya ingin menumpang di rumah ini selama 1 hari saja. Frank juga berjanji tidak akan macam-macam kepada mereka, asalkan Adele dan Henry juga mau merahasiakan keberadaannya. Setelah mendengar cerita Frank, Adele pun akhirnya mengizinkannya untuk menginap di rumahnya dengan jaminan kalau Frank tidak akan menyakiti mereka. Frank pun menjawab kalau dia tidak bisa memberikan jaminan apapun. Tapi yang perlu Adele dan putranya ketahui kalau selama ini Frank tidak pernah berbuat jahat kepada orang yang tidak bersalah. Kemudian untuk membuat situasi seolah-olah ini adalah penculikan, Frank meminta izin kepada Adele untuk mengikat tubuh Adele ke kursi dengan tujuan agar mereka tidak disalahkan jika sewaktu-waktu polisi berhasil menangkap Frank. Setelah itu Frank mencuci daging yang ada di kulkas dan mulai memasak makanan untuk Adele dan Henry. Melihat keahlian Frank dalam memasak, Adele dan Henry seketika itu menjadi kagum kepada Frank. Setelah makan siap, mereka pun menyantap makanan itu bersama-sama. Dan tak lupa juga Frank menyuapi Adele agar ibu dan anak ini sadar kalau Frank bukan seperti apa yang selama ini diberitakan di TV. Ketika malam hari saat situasi di luar sudah aman,
Prank pun melepaskan Adele dari ikatannya karena Prank juga tidak tega melihat Adele terus-terusan diikat. Dia lalu mempersilahkan Adele dan Henry untuk beristirahat, di mana Adele dan Henry tidur di kamarnya masing-masing, sementara Prank memilih tidur di sofa. Keesokan harinya ketika Henry terbangun, rupanya Prank sudah menyiapkan makanan mereka. Sambil menyantap makanan buatan Prank, Henry terus melihat ke koran yang memberitahukan kalau Prank sedang dicari polisi. Prank yang menyadari apa yang dipikirkan Henry lalu mengatakan kalau media selalu melebih-lebihkan berita dengan 10% fakta dan 90% adalah kebohongan. Tak lama berselang datanglah Adele yang baru usai mandi dan siap makan bersama mereka. Di sini Prank bertanya kepada Adele tentang keberangkatan kereta dari sini ke Kanada. Tapi sayangnya Adele tidak mengetahui hal tersebut. Setelah mereka sarapan bersama, Prank mulai mengerjakan pekerjaan rumah, seperti menambal tembok dan memperbaiki mobil Adele. Tak cuma itu saja, Prank juga mengajari Henry cara bermain baseball yang benar. Setelah seharian mengerjakan pekerjaan di rumah, Adele dan Henry akhirnya mulai sadar kalau Prank ini ternyata bukanlah orang jahat yang harus ditakuti. Sebagai bentuk balas budi, Adele pun bersedia menjahit celana Prank yang sudah robek. Dan di momen ini juga, Prank tak sengaja melihat ada luka di kaki Adele. Dia pun lantas bertanya dari mana Adele mendapatkan luka tersebut. Dan Adele menjawab kalau luka itu ia dapat saat Adele terjatuh dalam latihan dansa. Berselang beberapa waktu, terdengar suara ketukan pintu begitu keras. Dengan segera Prank menyandra Adele, lalu menyuruh Henry berbohong dengan mengatakan kalau Adele sedang tidak ada di rumah. Dan yang datang ternyata adalah tetangganya sambil membawa seember buah persik. Tetangga itu pun bertanya di mana ibunya sekarang. Dan Henry menjawab kalau ibunya sedang pergi ke pasar dan tidak ada di rumah. Mendengar jawaban Henry, tetangga ini lantas mengingatkan Henry kalau ada narapidana kabur ke komplek mereka. Maka dia meminta agar Henry bersama ibunya lebih berhati-hati lagi. Setelah memberikan buah persik hasil kebunnya, tetangga itu pun pergi dan Henry bergegas menutup pintu, kemudian mengatakan kalau semuanya sudah aman. Prank yang melihat buah persik tersebut kemudian berkata kalau buah ini cukup baik. Tapi sayang, buahnya sudah terlalu matang sehingga kemungkinan akan rusak dalam beberapa hari ke depan. Prank kemudian meminta izin kepada Adele untuk membuat kue pie menggunakan buah persik tersebut. Adele pun mengizinkannya dan Prank segera mengajak Adele dan Henry untuk ikut membantunya sambil mengajari mereka bagaimana cara membuat kue yang enak. Setelah berhasil membuat kue yang sangat enak, mereka pun langsung menyantapnya bersama-sama. Sejak saat itu, Prank dan Adele pun mulai dekat, mengingat sosok seperti Prank lah yang sebenarnya diidam-idamkan oleh Adele selama ini. Tak lama kemudian di luar terlihat banyak polisi berpatroli yang terus mencari keberadaan Prank. Menyadari itu, Prank pun memutuskan akan pergi malam itu juga dari rumah Adele. Mengingat juga sebelumnya, Prank hanya meminta waktu 1 hari saja untuk tinggal di sana. Namun Adele malah mencegah Prank sambil mengatakan kalau Prank bisa tinggal di sini dalam beberapa hari lagi. Terlebih juga luka di perut Prank belum sembuh total. Mendengar hal itu, Prank pun akhirnya bersedia tinggal di rumah Adele selama beberapa hari lagi sambil memikirkan kemana dirinya akan pergi besok. Dan di malam ini juga, Adele dan Prank pun akhirnya melakukannya. Sementara Henry hanya bisa diam sambil menyimak. Keesokan harinya seperti biasa Prank selalu membuat sarapan untuk Adele dan Henry. Prank juga bahkan kembali melakukan pekerjaan rumah seperti memotong kayu dan memperbaiki tangga. Tak cuma itu saja, Prank juga tak lupa mengganti ban mobil Adele yang sudah gundul serta membersihkan talang air di atap rumah yang tersumbat akibat dedaunan yang jatuh. Semua hal yang dilakukan Prank ini pun membuat Adele semakin simpati dan mulai membuka diri kepada Prank. Lalu siang harinya Henry disuruh ibunya untuk berbelanja bahan makanan ke supermarket langganan mereka. Dengan semangat, Henry pun mengayun sepedanya pergi ke toko itu.
Dan setibanya di sana, Henry langsung mencari barang-barang yang sudah ditulis dalam kertas belanjaannya. Di sana Henry kemudian tak sengaja melihat seorang gadis seusianya yang tiba-tiba mengajaknya bicara. Henry pun segera membalas omongan gadis itu dan diketahui gadis itu bernama Sarah. Is that true? Drinking from aluminum gives you Alzheimer's. Setelah pulang, Henry yang sangat senang karena tadinya sempat ngobrol bersama Sarah. Tak sengaja dia lupa mengunci pintu rumahnya. Hal ini akhirnya membuat salah satu tetangganya nyelonong masuk begitu saja. Mungkin karena dia merasa sudah sangat dekat dengan Adele. Tetangganya tersebut ternyata ingin menitipkan anaknya yang disabilitas kepada Adele karena dirinya harus segera keluar kota untuk sebuah urusan dalam beberapa waktu. Tapi karena tidak bisa menolak, akhirnya Adele bersedia menjaga anak tetangga itu sampai ibunya kembali nanti. Frank sendiri sama sekali tidak keberatan dengan itu. Dia justru langsung berkenalan dengan anak tersebut dan mengajak mereka bermain baseball bersama-sama. See that swing? Don't get your hopes up. See the ball. See the ball. See the ball. Di momen ini, Frank juga mengajari Adele bagaimana cara memukul bola baseball yang benar. Adele pun tampak gugup karena ini adalah pertama kalinya lagi dirinya dekat dengan seorang pria. Usai bermain baseball, mereka kemudian berkumpul di balkon rumah sambil bersantai-santai. Hingga malam harinya tiba, mereka pun menonton acara di TV ruang tamu. Dan tiba-tiba, terlihat berita di TV yang terus mengabarkan kalau narapidana bernama Frank masih belum bisa ditemukan. Tak lama secara bersamaan juga, tetangganya yang tadi akhirnya kembali untuk menjemput putranya. Dan Frank tentu saja segera bersembunyi. Di sini anak disabilitas ini kemudian mencoba memberitahu ibunya kalau narapidana yang sedang dicari polisi ada di rumah tersebut. Namun karena si anak ini mempunyai keterbatasan dan tak mampu mengatakannya dengan jelas, si ibu ini justru dibuat kesal sehingga langsung menamparnya dan membawa anaknya pulang. Keesokan paginya di sekolah, Henry kembali bertemu dengan Sarah. Mereka yang mulai beranjak remaja ini rupanya mulai memiliki rasa satu sama lain atau bisa disebut cinta monyet lah. Lalu ketika di perpustakaan, Henry pun duduk di dekat Sarah dan mulai ngobrol di sana. Sarah pun mulai curhat tentang ibunya yang selalu mengusir dirinya jika di rumahnya ada pacar ibunya datang. Sarah yang menyadari ibu Henry juga adalah seorang janda sama seperti ibunya. Lantas dia bertanya, apakah ibunya Henry juga seperti itu? Henry pun menjawab ibunya tidak seperti itu, melainkan ibunya adalah orang yang selalu murung. Namun setelah menemukan seorang pria, ibunya kini sekarang tampak lebih bahagia dari sebelumnya. Hari berikutnya, ayah kandung Henry tiba-tiba datang dan mengajak Henry untuk makan malam bersama keluarga baru ayahnya. Di restoran itu, Henry tampak gugup saat ayahnya menyuruh dirinya berkenalan dengan saudara tirinya. Sampai pada akhirnya, setelah makan malam bersama itu berakhir, Henry pun diantar pulang oleh sang ayah. Dan ketika masuk ke dalam rumah, Henry tak sengaja melihat ibunya sedang asik berdansa bersama Frank. Menyadari Henry sudah pulang, Adele pun lantas menghentikan dansanya. Dan di kesempatan ini, Adele kemudian memberitahu putranya mengenai rencana mereka, yang mana ternyata Adele dan Frank yang kini terlihat sudah lebih rapi karena telah mencukur brewoknya, berencana akan pindah ke Kanada dan tinggal di sana. Adele sangat berharap kalau Henry juga mau ikut dan betah tinggal di Kanada bersama mereka. Mendengar kabar itu, Henry pun ikut bahagia karena kebetulan Henry juga menyukai negara Kanada. Keesokan paginya, mereka pun mulai mengemasi barang-barang yang akan mereka bawa ke Kanada. Frank juga menyuruh Henry untuk tidak membawa semua mainan yang dia miliki, karena dia berjanji akan membelikan mainan baru untuk Henry nanti di sana. Ketika Frank membantu Adele mengemasi barang-barang milik pribadinya, tiba-tiba Henry malah pergi dari rumah karena dia ingin berpamitan dulu dengan Sarah. Setelah bertemu, mereka pun menghabiskan waktu bersama. Bahkan bocil-bocil ini mulai mencoba merasakan hal-hal yang harusnya dilakukan oleh orang dewasa. Di sisi lain, Adele bercerita kepada Frank tentang alasan dirinya dulu bercerai dengan mantan suaminya. Kala itu suaminya yang tak sabar ingin mempunyai anak kerap kecewa, karena Adele seringkali mengalami keguguran bahkan hingga 3 kali.
Namun setelah kehamilan Adele yang keempat, akhirnya dia melahirkan Henry. Tapi suaminya justru tergoda dan pergi dengan wanita lain. Mendengar itu, Frank lalu meyakinkan Adele kalau dirinya adalah orang yang bertanggung jawab dan siap menjaga Adele serta Henry sampai kapanpun. Setelah itu, giliran Frank juga bercerita tentang masa lalunya. Bagaimana dirinya bisa masuk penjara. Kala itu, Frank memiliki istri bernama Mandy dan mereka mempunyai seorang anak. Namun setelah menjadi ibu, sifat asli Mandy ternyata mulai terlihat kalau dia adalah wanita nakal yang suka dengan pergaulan bebas, bahkan mulai menduakan Frank. Frank muak dengan perbuatan istrinya. Suatu hari, dia sangat emosi dan tak sengaja mendorong Mandy hingga meninggoy karena terbentur di tembok. Tak cuma kehilangan istrinya, ketika itu juga, Frank juga kehilangan bayinya yang lupa diangkat dari tempat pemandian. Atas kejadian inilah, Frank pun dijatuhi hukuman penjara dengan kasus pembunuhan. Keesokan paginya sebelum mereka pergi, Henry lebih dulu menyempatkan diri mendatangi rumah ayah kandungnya untuk menitipkan sebuah surat sebagai salam perpisahan. Kemudian ketika Henry akan pulang, di tengah jalan dia malah dihampiri oleh seorang polisi dan menawari Henry tumpangan. Meski Henry sempat menolak, tapi Pak polisi ini tetap bersikeras untuk mengantar Henry pulang sampai ke rumahnya. It's just my mom. She's fine. Setibanya di rumah, Adele pun begitu kaget melihat Henry pulang bersama seorang polisi. Polisi itu bahkan sempat melontarkan beberapa pertanyaan. Dan untung saja, Adele bisa menjawab semua pertanyaan itu dengan baik. Tak selesai sampai di situ, Pak polisi ini yang melihat mereka akan pindah juga ikut membantu Adele untuk membawa barang-barangnya ke bagasi mobil. Sementara di atas, Frank masih bersembunyi sambil melihat dan mengawasi polisi tersebut. Tak lama akhirnya polisi itu pergi, dan dengan segera Adele bersama Henry menghampiri Frank, dan Frank mengatakan kalau mereka harus segera pergi sekarang juga. Namun karena perjalanan mereka membutuhkan uang, akhirnya Adele bersama Henry pun pergi ke bank dulu untuk menarik uang tabungannya. Singkat waktu sesampainya di bank, Mbak teller di sana bertanya kenapa Adele ingin mengambil semua uang tabungannya. Adele menjawab kalau mereka akan pindah keluar kota setelah mencairkan semua uang tabungannya itu. Sementara itu, Frank yang berada di rumah tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan tetangga Adele yang tadi. Frank pun tidak sempat bersembunyi, sehingga dia beralasan kalau dirinya adalah seorang tukang yang sedang memperbaiki perabotan di rumah Adele. Meskipun tetangga ini tampak percaya pada Frank, namun Frank terlihat khawatir kalau tetangga Adele ini tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Tak lama kemudian, Adele dan Henry pun pulang. Mereka pun bergegas untuk pergi. Sayangnya, di waktu yang bersamaan itu tiba-tiba sekelompok polisi sudah datang dan mengepung rumah Adele. Dan di sini sudah dipastikan kalau tetangga tadi yang melaporkan tentang keberadaan Frank di rumah itu. Frank yang sudah merasa terpojok, akhirnya dia mengikat Adele dan Henry agar mereka dianggap tidak bersekongkol oleh polisi. Frank pun akhirnya menyerahkan dirinya kepada polisi, dan atas perbuatannya itu, Frank dijatuhi hukuman 10 tahun penjara karena melarikan diri, dan ditambah 15 tahun penjara karena sudah menyekap Adele beserta anaknya. Saat Frank di penjara, Adele pun mencoba memberikan kesaksian kepada hakim kalau Frank adalah orang baik dan sama sekali tidak pernah berniat mencelakai mereka. Akan tetapi karena kesaksian Adele ini, Frank justru dipindahkan ke penjara yang lebih jauh dari rumah Adele. Sejak saat itu, Adele pun harus menunggu bertahun-tahun kebebasan Frank karena dia sangat mencintainya. Sementara Henry yang sekarang sudah tumbuh dewasa, memutuskan untuk tinggal di rumah ayah kandungnya. Bahkan dia sekarang juga sudah berpacaran dengan Sarah. Singkat cerita, Henry pun kini sudah menjadi pengusaha sukses, di mana dia membangun berbagai restoran kue pie yang resepnya dulu didapatkan dari Frank. Meski sudah sukses, tapi Henry tidak pernah melupakan Frank. Sehingga dia pun sesekali mengirim surat kepada Frank yang kini masih mendekam di penjara. Sebaliknya, Frank juga sering menulis dan membalas surat Henry karena Frank sangat bangga dengan kesuksesannya.
Terlebih, kini Henry juga sudah menjadikan Sarah sebagai istrinya. Di bagian akhir cerita ini, 20 tahun berlalu, akhirnya Frank bisa menghirup udara bebas dari penjara. Walaupun sudah berpuluh-puluh tahun menunggu, akan tetapi cinta mereka tetap utuh dan bersemi. Bahkan kini mereka juga memutuskan tinggal bersama untuk selamanya. Dan film pun mamat. Baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.